Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Multiverse is coming to MCU. Setelah kita dibawa ke berbagai timeline dan juga variant di series Loki, Marvel Studios akhirnya ngelanjutin pembahasan multiverse di series animasi terbarunya, What If, yang bakal ngebawa kita lebih dalam ke berbagai multiverse yang ada di Marvel. Nah, Marvel sendiri baru-baru ini ngeluarin trailer terbaru dari What If yang nunjukin kita berbagai macam universe, dari mulai universe T'Challa jadi Star-Lord sampai Avengers jadi zombie. So, universe apa yang bakal muncul di series animasi ini? Langsung aja, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, kita bahas topik kita kali ini. Multiverse mungkin jadi hal yang gak asing lagi di Phase 4 MCU, apalagi sejak diperkenalkan lebih jelas di series Loki. Dan ini tentunya gak akan berhenti sampai di situ. Multiverse di MCU ini bakal berlanjut di series What If. Dimana What If sendiri adalah series animasi Marvel yang bakal menceritakan kejadian yang berbeda dari kejadian yang kita tonton di film-film MCU, yang akan mengeksplor apa yang bakal terjadi di MCU jika momen penting yang ada di universe ini berjalan berbeda dari yang seharusnya terjadi. Bahkan ini bisa sangat relate dengan skenario dan konsep yang muncul di series Loki yang menghadirkan different branches atau timeline bercabang dari Sacred Timeline yang tercipta karena munculnya Nexus event dari para variant, sehingga membuat alur waktu tidak berjalan semestinya dan punya arah takdir yang berbeda. Karena di series What If ini kita bakal melihat berbagai macam karakter MCU yang akan menjalankan storyline yang berbeda dengan berangkat dari sebuah pertanyaan besar, yaitu what if, atau bagaimana jika momen terpenting bagi karakter-karakter penting di MCU tidak terjadi atau malah berjalan ke arah yang tidak seharusnya. Seperti bagaimana kalau Yondu menculik T'Challa daripada Peter Quill, atau bagaimana kalau Peggy Carter dipilih untuk mendapatkan serum Super Soldier daripada Steve Rogers. Dimana dari pertanyaan what if inilah, seperti yang dikatakan oleh Ultron, ini akan membuat setiap realitas yang ada atau universe akan punya versi berbeda-beda dan unik seperti yang dikatakan oleh Ultron. Nah, trailer series ini dibuka dengan memperlihatkan kita scene di film Iron Man pertama ketika Tony Stark sedang melakukan perjalanan ke Afghanistan dengan dikawal tentara Amerika. Dimana bedanya ketika Stark diserang oleh pasukan Ten Ring dengan rudal Jericho, Tony Stark justru selamat karena Eric Killmonger datang dan membuang rudal yang hampir meledak di depan Stark itu. Nah, Killmonger sendiri sepertinya pada saat itu masih bertugas sebagai tentara Navy SEAL di Afghanistan, sehingga dengan menggunakan jaringan intelijennya, ini akhirnya membuat Killmonger kemudian bisa datang menyelamatkan Stark setelah konvoi militernya diserang pasukan Ten Ring. Lalu karena inilah Tony Stark akhirnya memilih jalan yang berbeda dengan versi utamanya di MCU yang ngebuat dia nggak merasakan penderitaan untuk ngebuat suit Iron Man pertamanya di gua Afghanistan saat dia diculik. Sehingga ini akan ngebuat Tony Stark jadi nggak sadar dengan kesalahannya di Stark Industries sebagai pembuat senjata dan ngebuat dia tetap melanjutkan Stark Industries sebagai industri senjata yang mungkin bakal berkembang pesat dengan mengisi pos-pos strategis di sistem keamanan yang ada di seluruh dunia. Selain itu, dengan Eric Killmonger yang sudah menyelamatkan Tony Stark dari serangan pasukan Ten Ring, ini tentunya bakal membuat mereka jadi bersahabat dan mungkin Tony lah yang nantinya akan ngebantu Eric Killmonger untuk menemukan Wakanda yang selama ini dia cari setelah kematian ayahnya Prince N'Jobu. Dimana kalau kita lihat di trailer, Wakanda sendiri sekarang dipimpin oleh istri T'Chaka, yaitu Queen Ramonda yang sepertinya bisa naik takhta karena kematian dari suaminya dan juga dirinya yang gak punya penerus laki-laki setelah T'Challa diculik oleh Yondu keluar angkasa. Lalu dengan adanya scene yang menunjukkan berbagai robot yang dipimpin oleh Eric Killmonger melawan pasukan Wakanda, ini bisa jadi adalah momen ketika Tony Stark mendukung Eric Killmonger untuk merebut tahtanya di Wakanda dengan memfasilitasinya dengan robot buatan Stark Industries, yang akhirnya akan membuat dia berhadapan dengan Queen Ramonda, Shuri, pasukan Wakanda, dan juga Pepper Potts yang di sini sepertinya mengkhianati Tony Stark karena dia sudah membantu Eric Killmonger untuk menjadi Raja Wakanda. Nah, usaha Eric Killmonger sepertinya bakal sukses dan ngebuat dia akhirnya jadi Raja Wakanda sekaligus mengklaim gelar sebagai Black Panther. Dan kalau kita lihat bocoran Funko Pop yang memperlihatkan Eric sebagai Black Panther dengan memegang kepala Ultron, maka Ultron bisa saja menyerang Wakanda untuk mengambil langsung Vibranium dari Wakanda yang nantinya bakal dia gunakan untuk membuat tubuh Vision. Atau jangan-jangan seperti T'Challa di film Avengers Infinity War, Killmonger sebagai Raja Wakanda mungkin juga akan melindungi Vision dari serangan Ultron yang sepertinya bakal jadi musuh besar para Avengers di timeline ini dengan tujuan yang sama untuk mengincar Infinity Stones dan mungkin tubuh Vision.
Karena kalau kita ngeliat poster series ini yang menunjukkan kita Ultron yang somehow bisa mendapatkan tubuh Vision dan juga 6 Infinity Stones, ini tentunya bisa jadi petunjuk untuk beranggapan kalau di series ini Ultron bisa saja mengetahui keberadaan dan juga kekuatan dari Infinity Stones. Mungkin setelah Ultron menyentuh batu itu, atau mungkin setelah dia diciptakan dan dia pertama kali mengakses informasi tentang Infinity Stones. Dan karena di sini Ultron sudah tahu tentang Infinity Stones, Ultron akhirnya mengganti rencananya untuk memusnahkan manusia dengan mengincar seluruh Infinity Stones yang ada di alam semesta, termasuk batu milik Vision. Tapi sebelum itu, dengan kita ngelihat bagaimana Vision mencoba mencabut Mind Stone di kepalanya dengan tangannya sendiri, ini kemungkinan adalah usaha Vision saat dia akan menghancurkan Mind Stone supaya Mind Stone tidak didapatkan sama Ultron. Namun hal itu sepertinya nggak ngaruh karena mungkin sama seperti Thanos, Ultron sepertinya punya Time Stone yang digunakan untuk mereverse Mind Stone dan tubuh Vision sebelum itu hancur. Dimana matinya Vision bisa jadi akan ngebuat Scarlet Witch jadi marah dan akhirnya nyalahin pasukan Wakanda sama Avengers karena mereka nggak bisa ngelindungin Vision. Sehingga inilah yang ngejelasin kenapa di trailer ini kita bisa ngeliat Wanda yang menggunakan kekuatan Chaos Magic kepada pasukan Dora Milaje yang menyerang Wanda dengan tombak mereka. Next, masih berhubungan dengan Wakanda, kita bisa melihat bagaimana cerita jika T'Challa diculik oleh Yondu yang membuat dia menjadi Star-Lord di timeline ini. Dimana tindakan Yondu yang menculik T'Challa dari bumi bisa dibilang salah culik, yang harusnya Peter Quill malah T'Challa. Atau ini memang disengaja oleh Yondu yang ngebiarin Ego untuk datang langsung dan mengajak Peter Quill secara langsung. Makanya kelihatan jelas di trailer ini ada Ego yang berada di sebuah restoran di bumi dengan bangku-bangku yang terlihat di sekitarnya. Selain itu, berbeda dengan Peter Quill, di sini T'Challa memiliki hubungan ayah dan anak yang akur dengan Yondu dibanding Peter Quill dan Yondu yang selalu kelihatan cekcok. Bahkan di kelompok Revenger, T'Challa sendiri bisa dibilang adalah sosok pemimpin yang sangat wise dan juga taktis dalam memimpin setiap timnya. Di mana T'Challa bisa membuat timnya bekerja dengan kompak dan memanfaatkan bakat dari mereka sebaik-baiknya. Sehingga inilah yang membuat T'Challa di trailer ini punya moto A Revenger Never Flies Solos. A Ravager never flies solo. Dan mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa T'Challa bisa memiliki kru seperti Korath the Pursuer yang merupakan pasukan elit Kree yang bekerja di bawah Ronan the Accuser, dan juga Taserface yang dikenal sebagai pengkhianat Ravengers bersama dengan Kraglin dan juga Yondu dalam timnya. Nah, walaupun T'Challa berbeda sifatnya dengan Peter Quill, takdirnya sendiri justru ngebuat T'Challa ngelakuin hal yang sama dengan Peter Quill dengan melakukan misi untuk mendapatkan Power Stone di Morag. Di mana petualangan ini mungkin akan membawanya bertemu Drax dan juga Gamora yang terlihat juga di trailer ini. Lalu dalam trailer ini kita juga bisa melihat Yondu dan T'Challa yang di sini kelihatan melawan The Collector di museum kolektornya di Nowhere. Di mana The Collector sendiri di sini sepertinya bakal ditunjukkan menggunakan kekuatan aslinya sebagai Elder God yang belum sama sekali ditampilkan di versi live actionnya. Dan alasan kenapa mereka melawan mungkin karena mereka dikhianati oleh The Collector setelah mereka mengambil Power Stone untuk The Collector. Dan akhirnya mereka berusaha untuk merebut kembali Power Stone dari The Collector. Nah, di museum kolektor ini kita bisa ngelihat karakter Howard the Duck dari planet Alien Dark World yang punya tampilan mirip seperti di komiknya dari mulai muka sampai bajunya, dan sekilas kita juga bisa ngelihat asisten dari The Collector yaitu Karina. Selanjutnya dengan T'Challa yang di trailer ini ditunjukkan melihat hologram dari planet asalnya bumi, maka dalam cerita What If nanti kemungkinan T'Challa bakal punya rencana untuk kembali lagi ke kampung halamannya di Wakanda setelah cukup lama berpetualang sebagai Avengers di luar angkasa. Bahkan gak cuma pulang, T'Challa sendiri di bumi sepertinya akan bergabung ke dalam kelompok superhero Guardian of the Multiverse yang mungkin merefer ke kelompok superhero dari berbagai universe yaitu Exiles, yang di komik punya tugas untuk menjaga multiverse supaya tetap stabil dan bebas dari ancaman. Dimana kelompok ini terdiri dari Killmonger sebagai Black Panther, Gamora memakai armor dan juga pedang Thanos, T'Challa dan juga Petty Thor. Nah, Gamora yang pakai armor Thanos ini nih yang menarik. Kok bisa? Ini sepertinya terjadi setelah mungkin di satu titik Thanos mati dan meneruskan tugas dan tahtanya kepada Gamora. Tapi Gamora yang emang dasarnya orang baik akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan tugas Thanos tapi justru bergabung dengan Guardian of the Multiverse ini. Nah, kelompok ini sepertinya dibentuk oleh The Watcher yang juga kita lihat ada di trailer ini, dimana seperti yang dijelaskan oleh voice actor dari The Watcher yaitu Jeffrey Wright. Di sini kita akan melihat The Watcher yang akan melanggar sumpahnya sendiri sebagai pengawas multiverse yang tidak bisa mengintervensi, dimana The Watcher membentuk Guardian of the Multiverse supaya The Watcher bisa melindungi multiverse dari ancaman. Next, di scene lain kita juga bisa melihat Natasha Romanoff dengan penyamaran baju militer masuk ke dalam sebuah fasilitas dengan Hulk yang ada di dalamnya. Nah, sepertinya ini adalah fasilitas untuk mengerjakan proyek Biotech Force Enhancement untuk mengubah Bruce menjadi Hulk.
Dimana ini mungkin saja terjadi saat dia ditugaskan oleh S.H.I.E.L.D. untuk mengawasi Bruce Banner di Culver University yang akhirnya ngebuat Natasha menyelamatkan Hulk dari serangan Thaddeus Ross yang mengincar kekuatan Hulk. Dan ini bisa jadi momen awal bagi Natasha untuk bersahabat dengan Hulk, bahkan pacaran dengan Hulk lebih awal sebelum dia masuk ke dalam kelompok Avengers. Selain itu, kita juga bisa melihat Natasha yang di sini menggunakan shield Captain America, yang kalau kita lihat warna dan juga simbol yang ada di shield ini sepertinya adalah shield milik Red Guardian yang dulu menjaga Natasha sebagai ayahnya. Di next scene kita juga bisa melihat cerita What If Thor ketika dia gagal mengangkat palu Mjolnir dan kembali ke Asgard. Dimana saat melakukan itu kita bisa melihat Hawkeye yang dari kejauhan ngarahin panahnya ke arah Thor untuk menjaga palu itu. Nah, Thor sendiri di storyline ini sepertinya bakal memilih menetap di bumi dan menjadi manusia biasa yang akhirnya ngebuat dia menjadi Party Thor. Tapi nih kalau kita ngelihat trailer ini yang nunjukin kalau Thor akhirnya bisa bertarung dengan megang Mjolnir, maka alasan Thor kenapa tidak kembali ke Asgard adalah bukan hanya dia ingin hidup sebagai manusia biasa di bumi, tapi dia pengen jadi salah satu penjaga di bumi dengan tinggal di dalamnya. Nah, dengan Thor yang absen di Asgard, ini tentunya langsung berefek ke Asgard yang ngebuat Loki akhirnya mau tidak mau jadi Raja Asgard. Dimana saat dia jadi Raja, Loki kemudian datang ke bumi bersama dengan Lady Sif, Warrior of Three, dan juga pasukan Asgard untuk menyerang Thor yang tentunya masih jadi ancaman bagi Loki. Di scene lain kita bisa melihat Loki yang memegang tongkat Odin, Gungnir, yang bisa membuatnya menggunakan Odin Force dan mengendalikan Destroyers yang kita lihat di trailer ini. Selain itu, Loki juga menggunakan artefak dari Frost Giant Casket of Ancient Winter yang digunakan untuk melawan para Agent S.H.I.E.L.D. yang dipimpin oleh Nick Fury. Ini sepertinya bakal berujung dengan apa yang kita lihat di trailer sebelumnya saat Loki bisa menginvasi bumi dengan mengepung gedung PBB. Next di scene lain kita bisa ngelihat Spider-Man yang di sini kelihatan ngebantu para Avengers ngelawan Ultron dan juga pasukan Ultron Sentry. Dan kalau kita ngelihat poster dari film ini yang nunjukin gambar Spider-Man yang make Cloak of Levitation milik Doctor Strange, maka di series animasi ini bisa jadi Spider-Man bakal ikut andil bersama Guardian of the Multiverse untuk mencegah ancaman yang akan datang ke multiverse. Karena sekarang dia sendiri udah punya artefak magis seperti Cloak of Levitation yang jadi tanda kalau Spider-Man bakal punya kekuatan sihir seperti halnya Doctor Strange. Dimana versi Spider-Man yang punya kekuatan magis sebenarnya relate dengan apa yang bakal terjadi di film Spider-Man No Way Home ketika Peter nantinya akan mendapatkan integrated suit yang ditenagai dengan artefak sihir dari Doctor Strange untuk menghadapi ancaman multiverse di film ini nantinya. Next di scene lain kita bisa ngeliat versi adaptasi dari seri komik Marvel Zombies yang di sini nunjukin kita sosok Captain America dan Iron Man zombie yang diadaptasi dari versi komik yang menceritakan para superhero Marvel yang bisa jadi zombie setelah berhadapan dengan superhero bernama Robert Reynolds yang memiliki wabah zombie di tubuhnya. Nah, di versi animasi ini para superhero sendiri sepertinya bisa jadi zombie karena virus yang sepertinya dibuat oleh Children of Thanos yang dibuktikan dengan kehadiran Cool Obsidian dan juga Ebony Maw di belakang Iron Man zombie. Dimana zombie ini mungkin adalah hasil eksperimen dari Children of Thanos supaya mereka bisa menguasai bumi dengan membuat semua orang menjadi zombie dan saling menghancurkan diri satu sama lain. Supaya Thanos nantinya akan mudah untuk menguasai bumi dan mengambil Infinity Stones yang jadi incarannya. Lanjut di scene lain kita kemudian bisa ngeliat sosok misterius di Quantum Realm yang sekilas kelihatan seperti Janet Van Dyne atau putrinya Hope. Kita juga bisa ngeliat Scott Lang yang di sini cuma kelihatan kepalanya aja di sebuah toples. Mungkin ini karena malfungsi dari suit Ant-Man miliknya sehingga ngebuat tubuhnya mengecil tapi kepalanya membesar. Next scene ada storyline episode pertama dari series ini yaitu cerita What If dari Peggy Carter yang diceritakan mengambil serum super soldier yang akhirnya ngebuat Peggy Carter jadi Captain Britain atau Captain Carter. Dan Steve Rogers dengan tubuh kecilnya bakal jadi sidekick dari Captain Carter dengan memakai suit buatan Howard Stark yang punya bentuk mirip dengan armor Iron Man pertama yaitu Mark I. Lalu sama seperti Captain America, di sini Captain Carter juga ngelawan musuh yang sama, pasukan Hydra yang dipimpin oleh Red Skull dan juga tangan kanannya Arnim Zola. Dimana di trailer sebelumnya, Captain Carter juga bakal ditemani sama Howling Commando di setiap misinya untuk menghancurkan Hydra. Selain itu di trailer ini kita juga bisa ngelihat Captain Carter yang punya senjata selain shield, yaitu sebuah pedang yang kalau kita perhatikan lagi bentuknya mirip dengan pedang Excalibur, pedang legenda yang punya kekuatan magis dan digunakan oleh Captain Britain dalam petualangannya di Otherworld. Nah di sini terlihat Captain Carter yang ketemu sama versi jahat dari Doctor Strange yaitu Evil Doctor Strange yang bertanya tentang siapa dirinya. Di sini kita akan melihat Evil Doctor Strange yang somehow punya kekuatan untuk menjelajah multiverse seperti The Watcher. Dan alasannya menjelajah multiverse sepertinya nggak akan jauh-jauh dengan cerita What If-nya, yaitu bagaimana jika Christine Palmer kekasihnya mati dalam kecelakaan. Dan dari sinilah Doctor Strange pada akhirnya termotivasi untuk belajar sihir yang mungkin dia pelajari dari berbagai universe yang dia kunjungi tanpa sengaja setelah dia masuk ke sebuah ruangan yang dikelilingi oleh rune mistis. Dimana salah satu universe yang dia kunjungi untuk belajar ilmu sihir adalah Nightmare Realm atau
atau Dark Dimension, tempat dia bisa mendapatkan kekuatan sihir besar di mana terlihat di trailer Doctor Strange mampu menembakkan sebuah api yang sangat besar. Selain itu, dalam perjalanannya belajar sihir, mungkin akan ngebuat dia secara nggak langsung membawa ancaman ke berbagai multiverse dengan merubah tatanan waktu di sana. Sehingga ini akan membuat dia bertempur dengan Sorcerer Supreme seperti Ancient One dan juga versi baik dari Doctor Strange yang bakal menghentikan ancaman dari evil Doctor Strange ini. Bahkan bukan cuma mereka, nantinya Guardian of the Multiverse dan juga Captain Carter juga akan ikut ngelawan evil Doctor Strange seperti yang kita lihat di trailer saat Captain Carter ngelawan monster yang disummon oleh evil Doctor Strange yang sekilas mirip dengan Suma-Gorath yang kalau di komik dikenal sebagai iblis interdimension berbentuk seperti gurita dengan mata satu yang diceritakan suka memakan makhluk bumi berjuta-juta tahun yang lalu. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang trailer What If. Dan cerita apa nih yang paling kalian tunggu dari series animasi ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So like dan share video ini kalau kamu suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.